Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Halimatus Sa'diyah beserta dua rekan saya Anissa Ayu Akila dan Alfi Fauziah. Pada video kali ini akan mempresentasikan materi mengenai logika penemuan ilmiah menurut Karl R. Popper. Karl R. Popper atau Karl Raimund Popper lahir di Wina pada 21 Juli 1902 yang merupakan keturunan dari seorang keluarga Yahudi Protestan. Ayah Popper merupakan seorang pengacara yang sangat meminati bidang filsafat. Popper sendiri lulus dengan gelar doktor dari risetnya yang berjudul Zu Methodefrage der Denkpsychologie atau metode-metode dalam psikologi pemikiran. Namun, ia merasa kurang puas dengan disertasinya dan malah ingin mempelajari epistemologi. Singkat cerita, karena darah Yahudi yang mengalir di tubuhnya mengharuskan Popper berpindah dari Jerman karena paksaan Hitler yang menguasai wilayah Jerman pada waktu itu. Popper merupakan seorang filsuf postmodern yang sangat beruntung karena telah mewarisi masalah-masalah dari filsuf-filsuf sebelumnya dan diakumulasikan ke dalam pemikirannya. Juga pertemuannya dengan Albert Einstein membuka cakrawala Popper untuk membangun teori kritis setelah menyaksikan pergantian teori Newton dengan relativisme Einstein. Batasan tradisi pemikiran di Barat bukan hanya telah melahirkan berbagai asumsi dasar serta paradigma beragam dalam upaya untuk mencari batasan pengetahuan yang benar, tapi juga telah melahirkan berbagai metodologi yang diyakini dapat memberi jaminan bagi kebenaran pengetahuan yang diperoleh. Dari banyaknya pandangan, kompositivismelah yang memiliki pandangan paling kuat dan dominan serta berpengaruh sangat besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam pandangan kompositivisme, pengetahuan yang benar atau ilmiah merupakan pengetahuan yang memenuhi beberapa syarat, yaitu teramati, terulang, terukur, teruji, serta teramalkan. Pada dasarnya, pandangan positivisme ini tidak lain untuk melanjutkan proses induksi yang digagas oleh Bacon, serta para empirisme yang lain. Penerapan metode induksi yang terlihat paling dominan dalam pengembangan ilmu pengetahuan ini. Kaum positivisme dengan pandangan-pandangannya terdapat banyak kritik dari berbagai filsuf, salah satunya dari Karl R. Popper. Adanya metode induksi dari kompositivisme dalam pembentukan sebuah pengetahuan yang dilakukan, yaitu suatu fakta yang didapat dari observasi untuk menghasilkan suatu hukum dan teori langsung tanpa adanya uji falsifikasi terlebih dahulu. Hal ini yang menimbulkan prinsip-prinsip falsifikasi menurut Karl R. Popper. Menurut Popper, suatu teori atau ilmu harus diprediksi melalui uji falsifikasi, yang kemudian jika uji falsifikasi salah, maka seluruh komponen dalam teori juga salah, dan teori difalsifikasi, tidak dapat diverifikasi. Sebelum membahas lebih jauh mengenai teori falsifikasi Popper, ada beberapa terminologi yang diuraikan untuk memudahkan dalam pemahaman falsifikasi, seperti falsify, falsifiable, falsification, dan falsibility. Falsify merupakan kata kerja yang diterjemahkan sebagai menyempurnakan. Kemudian ada kata sifatnya berupa falsifiable yang diartikan dengan dapat disempurnakan. Falsification merupakan kata benda dari falsifiable. Dalam hal ini diterjemahkan sebagai suatu penyempurnaan yang dilakukan untuk memperbaiki suatu hipotesis. Sedangkan falsibility yang diterjemahkan dengan falsibilitas adalah suatu kemampuan untuk disempurnakan.
Sesuatu yang dapat disempurnakan merupakan sesuatu yang masih mengandung kesalahan atau yang perlu dilengkapi dengan sesuatu. Dan teori ilmiah harus memenuhi syarat fundamental, yaitu dapat disempurnakan. Hipotesis yang digunakan untuk menyempurnakan harus mempunyai hubungan logis terhadap hipotesis dasar dan dapat dibuktikan secara empiris dengan hipotesis dasar tersebut. Seperti contoh di bawah ini, ada beberapa pernyataan. Di pernyataan nomor 1, yaitu tidak pernah turun hujan pada hari Minggu. Kemudian, pernyataan nomor 2 menyatakan semua substansi akan memuai jika dipanaskan. Pada pernyataan nomor 1 dapat disempurnakan dengan adanya observasi. Maksudnya, setelah kita melakukan observasi, kita dapat menunjukkan bahwa pada hari Minggu tertentu ada hujan yang turun. Dan pada pernyataan nomor 2 juga sama halnya, dapat disempurnakan melalui observasi yang kita lakukan. Maksudnya, kita dapat memperlihatkan bahwa ada substansi tertentu yang tidak memuai jika dipanaskan. Berbeda halnya dengan pernyataan nomor 3, yaitu baik pada hari hujan maupun tidak hujan saya datang. Nah, kejadian tersebut tidak dapat dibantah melalui observasi yang logis karena semua kemungkinan yang akan terjadi telah tersampaikan. Maksudnya yaitu ketika pada hari hujan bisa saja saya tidak datang, atau tidak di hari hujan bisa saja saya juga datang. Menurut Popper, teori atau proposisi ilmu pengetahuan harus dibuktikan kebenarannya dengan cara diuji melalui berbagai percobaan sistematis. Untuk kemudian terjadilah corroboration, yaitu semakin besar upaya untuk mengangkat suatu teori dan teori tersebut mampu, maka semakin kokoh kebenaran yang dimilikinya. Dan hipotesis-hipotesis yang tidak dapat bertahan dengan pernyataan-pernyataan eksperimen dan observasi harus mundur karena tidak lagi penting. Namun, pandangan Popper juga tidak lepas dari kritik-kritik para tokoh lain, karena nampaknya pandangan Popper ini tidak sesuai dengan kenyataan historis. Ada suatu hipotesis yang dikemukakan dan tidak konsisten, sesuai dengan pernyataan observasi, tapi juga tidak pernah ditolak. Seperti hipotesa metafisik dan agama. Meski dalam kenyataannya tidak konsisten dengan pernyataan-pernyataan observasi, hingga kini kedua hipotesa tersebut tetap saja menjadi persoalan yang selalu menarik dan selalu memiliki pendukung setia. Selanjutnya, menurut Popper bahwa setiap teori ilmiah selalu bersifat hipotesis dan tidak akan pernah ada kebenaran yang final. Seperti contoh dalam peristiwa koreksi yang dilakukan Einstein terhadap fisika Newton. Ini menimbulkan perdebatan panjang dari para ahli yang kemudian mereka sepakat pada fisika Einstein. Hal ini dapat dilihat bahwa kebenaran hanya bersifat sementara, dan kebenaran yang sebelumnya sekarang digantikan oleh kebenaran Einstein. Kembali kepada keberadaan kritik atau teori proposisi. Seorang ilmuwan seharusnya selalu berharap akan adanya kritik dan tidak dibenarkan jika ilmuwan memiliki alergi terhadap kritik tersebut, karena kritik tidak lain merupakan bentuk realisasi dari prinsip refutasi atau penyangkalan terhadap suatu teori. Adanya kritik akan melahirkan sebuah tragedi error elimination atau suatu eliminasi terhadap kemungkinan kekeliruan atau kesalahan yang terkandung dalam suatu teori. Teori-teori baru akan bermunculan dari proses error elimination ini. Dan menurut Popper, perkembangan ilmu pengetahuan dapat terjadi melalui hal tersebut.
Sekian apa yang dapat kami presentasikan melalui video ini, dan berikut merupakan beberapa sumber yang kami kutip dan mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat, dan apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.